Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Hari ini saya mengajak Anda merenungkan topik penderitaanmu adalah penderitaanku. Saya mengingatkan Anda kepada Rut 1 ayat 16. Itu kata-kata Rut ketika mertuanya Naomi berkata, kau kembali ke kampungmu seperti menantu yang satu, sehingga kau punya masa depan untuk mencari suami baru. Yang terjadi adalah Naomi kehilangan suaminya meninggal, Ruth juga suaminya meninggal, yaitu anak Naomi, dan satu lagi anak Naomi juga meninggal. Tapi jawab Ruth adalah demikian, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun kau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku akan bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Dengan kata lain lebih lanjut, di mana kau menderita, aku juga menderita bersamamu. Kau tidak menderita sendiri. Saudara-saudara, seringkali ketika kita menghadapi penderitaan, apalagi orang lain, mungkin kalau orang Kristen sudah masa kasihan, lalu kita berdoa, lalu kita melanjutkan hidup. Itu pilihan pertama. Tapi ada orang melihat orang menderita, berdoa, sebagai orang Kristen melakukan sesuatu, berbagi sedikit, lalu melanjutkan hidup. Yang ketiga, ada orang melihat orang menderita, berdoa, ajak berelasi, berbagi, lalu melanjutkan hidup. Tapi mungkinkah ada cara yang keempat seperti yang dilakukan Ruth? Apa itu? 3 cara itu adalah membuat orang itu yang ditolong tentunya mendapat berkat. Dia merasa dikasihani. Dan yang Anda lakukan itu, Anda mengasihani dia. Tapi adakah yang lebih indah dari hal itu? Nah, mungkin pengalaman saya bisa bagikan ketika saya menjadi pendeta interim di sebuah gereja di Amerika ketika saya menyelesaikan tesis doktor saya. Pada waktu itu saya baru kematian anak, baru kehilangan tempat tinggal dan istri pulang ke Indonesia. Nah, kematian anak itu karena tidak tertutup asuransi membuat saya terkena hutang yang cukup besar ya. Kalau sekarang mungkin bisa harga 1-2 rumah yang bagus sekali. Nah, ketika saya melayani gereja itu sambil menyelesaikan studi, gereja itu gereja yang penuh dengan orang-orang yang menderita. Ada 70-90 orang, 70 anggota yang sisanya pergi datang. Dan kalau kebaktian saya melihat seorang yang duduk di kursi roda, 2 kakinya kecil sekali dan 1 tangannya kecil, dia disable. Tapi dia juga melakukan sesuatu buat pelayanan, membuat recording. Lalu ada seorang wanita dengan 2 anaknya berpakaian compang-camping karena mereka tinggal di mobil tua yang sudah tidak bisa jalan, tidak punya pekerjaan, hidup dari dinas sosial. Tapi dia ibu yang sangat baik pada anaknya. Lalu ada seorang yang pernah dikirim perang ke Vietnam dan kembali menjadi secara psikologis menjadi seorang yang tidak berfungsi dengan baik. Dan masih banyak lagi ya. Ada yang matanya rusak, lalu menganggur udah bertahun-tahun. Banyak orang menderita. Sebagai hamba Tuhan di sana saya coba untuk berelasi dan kasihan mereka. Saya mengasihani. Kadang-kadang berbagi. Tapi satu hari seorang berkata, kami tidak butuh diperlakukan seperti ini. Loh kenapa? Kami tidak suka dikasihani. Dan saya mulai belajar. Ternyata banyak di antara mereka menderita kepahitan, kesedihan, kesepian, merasa tidak pasti masa depan, bahkan putus asa. Dan ketika semakin bergaul sama mereka, mendengar cerita mereka, baru saya menyadari. Bukankah di dalam diri saya juga ada kemarahan terpendam, kepahitan, kehilangan, ketika anak meninggal, lalu justru teman-teman yang biasanya membantu kok hilang gitu ya. Bahkan komunitas dasar kita seakan tidak mau kenal, dan seterusnya. Kesepian, kepahitan, merasa sendiri, galau, bingung bagaimana membayar hutang dan sebagainya. Dan ketika saya mulai bercerita pada teman-teman di gereja itu, saya juga sering merasa seperti Anda. Terjadilah relasi yang lebih baik. Mereka tidak bisa dikasihani oleh saya. Tapi sebagai seorang sahabat saya datang yang mengerti persoalan dan perasaan mereka. Dan saat-saat indah adalah ketika 7-8 orang kami duduk dalam lingkaran, saling mendoakan. Persoalan kami, kegalauan kami akui. Kami tidak pakai topeng selalu kuat dan lain-lain.
Bahkan mereka mengatakan, kami senang kalau Pak Pendeta otentik seadanya, bukan tampil seperti istilah mereka dewa kahyangan gitu yang selalu kuat. Ya saya katakan benar. Situ belajar bahwa penderitaan tidak sendiri, tapi kita merangkul penderitaan orang lain, kita bersama berjalan. Tapi lebih dari itu, kita menyadari ada Tuhan yang selalu bersama kita. Bahkan dari penderitaan itu ada berkat-berkat yang kita tidak lihat. Seorang yang dikatakan sana tadi, ibu dari 2 anak. Yang sekarang tidak ada masa depan, tapi dia ibu yang sangat baik dan kedua anak itu mencintai ibunya. Mungkin lebih daripada orang yang punya pekerjaan. Seorang yang begitu lemah tubuhnya, ternyata sangat berbagi kepada orang-orang yang lebih susah dari diri. Semua menjadi inspirasi. Saudara-saudara, di situ kita ingat seperti kata-kata Rut tadi, penderitaanmu adalah penderitaanku juga. Kita bersama tahu dunia itu penuh dengan penderitaan. Tapi kita tahu juga ada Tuhan yang begitu kuat bersama kita. Saudaraku, demikianlah cara menghadapi penderitaan. Bukan menyangkali, bukan hanya mengasihani, tapi kesempatan melihat penderitaan, kesempatan kita mengenal penderitaan kita juga, mengakuinya. Dan menimbulkan rasa solidar, kebersamaan, dan sekaligus merasakan kuat Roh Kudus, menjamah, memulihkan, menghantar, menolong, dan terutama menghibur kita. Jadi saat ini kalau ada di antara Anda melihat orang menderita atau Anda sendiri sedang memikul penderitaan, ingatlah hal tadi. Tuhan tidak akan biarkan Anda sendiri. Karena ada orang-orang lain juga tidak akan membiarkan Anda sendiri. Selama Anda mengulurkan tangan untuk mengakui, meraih, dan menjadi orang-orang yang berderap bersama. Seperti Rut berkata, bangsamu jadi bangsaku. Di mana kau bermalam, aku bermalam. Allahmu, Allahku. Penderitaanmu, penderitaanku. Tapi sekali lagi, Tuhan Maha Besar. Tuhan berkati Anda.